Selah. Before we step out into the world, before we tackle our task, before we face our routine, let's take a moment to pause. But first, let go of all past pretense. Let God make all things new. Let us trust in the God's plan for us. Let us move forward to embrace the hope and future He promised. Jeremiah 29 verse 11. The Lord says, "For I know the plans I have for you, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Let the peace and grace of God direct the steps of the righteous. Jadi topik hari ini adalah mengenai Yosua lagi. Jadi bulan Mei, actually hari ini udah Juni ya, tapi selama bulan Mei, selama for the past few weeks kita belajar banyak tentang kitab Yosua ya. Kita benar-benar digenjot gitu dengan cerita-cerita perjalanan Yosua yang so amazing. We have seen a lot of God's word gitu, a lot of God's miracle di perjalanan Yosua. Jadi hari ini kita akan belajar lagi, I think terakhir, karena mulai minggu depan kita akan masuk ke tema yang baru. Jadi today we're going to learn about Yosua lagi dengan angle yang lain. Nah, hari ini kita masih bahas tentang perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, sangat seru banget, udah kayak nonton Netflix, series bersambung. Hari ini kita akan belajar ada 3 hal sih dari perjalanan Yosua, yaitu pertama adalah God will take over. Tuhan akan mengambil alih. Jadi God will take over karena Tuhan itu tidak membiarkan kita berperang gitu sendirian. Dia bukan Allah yang membiarkan umatnya hanya memandang dari jauh, tapi dia juga turun tangan dan hadir. Ya kan, kita tahu Yosua diarahkan untuk sebuah tugas yang berat, ya kan, yang dia harus menangkan dengan cara yang supernatural, yaitu misinya adalah meruntuhkan tembok Yeriko. Kenapa tugasnya berat? Karena bukan dia bukan hanya meruntuhkan tembok Yeriko, tapi untuk meruntuhkan tembok itu dia juga harus menghadapi orang-orang di Yeriko, penduduk-penduduknya yang kabarnya adalah orang-orang yang dari suku Enak yang mendiami tanah itu. Nah, orang Enak ini dikenal dengan perawakan fisik yang besar dan tinggi dan penampilan fisik yang sangat menakutkan, ya kan? Akhirnya kita tahu ada cerita di mana sebelum bangsa Israel dan Yosua masuk ke Yeriko, mereka mengutus 10 pengintai, ya kan? Nah, dan kita singkat cerita, 10 pengintai ini udah ketakutan gitu ketika mereka spy orang-orang yang di Yeriko. Mereka lihat, kok gede banget gitu loh. Dan mereka juga bukan cuma sekedar membawa pulang kabar yang buruk, tapi mereka juga suka menambah bumbu gitu loh, hiperbola. Ngomongnya mereka ini seperti belalang. Mereka ini maksudnya orang-orang Israel, ya kan, orang-orang Yosua seperti belalang, tapi orang-orang Enak ini seperti raksasa yang akan membinasakan dan memakan mereka. Ini ada firmannya. Tapi ini ilustrasinya. Jadi kalau kita lihat yang paling ujung kiri itu 6 inch, itu adalah average man, manusia normal lah, 6 inch. Nah, berikutnya itu adalah antara 12 inch sampai 18 inch, itu adalah Goliath scale. Itu jadi kalau kalian tahu kisah Daud dan Goliath ya, Goliath itu dia masuk di kalangan 12 sampai 18. Dan orang Enak itu aku research katanya kira-kira sekitar mungkin 11 sampai 13 inch. Jadi mungkin yang di antara inilah foot ya, bukan
Thank you loh udah dikasih tahu. Jadi orang enak itu di antara itu 12 sampai 18. Nah, ternyata berikutnya itu masih ada gitu loh yang lebih besar dari Goliat. Itu katanya itu adalah early Kanaan giant scale. Jadi orang-orang Kanaan yang early, kalau kita baca Amos 2 ayat 9 itu katanya orang-orang Amorit. Orang-orang Amorit itu begitu ya. Aku kadang mikir hebat banget ya orang dulu makan apa gitu sampai bisa gede begitu, terus umurnya pada panjang-panjang kan sampai ratusan tahun. Nah, aku bisa sampai 6 ini aja udah syukur. By the way, 6 itu setara dengan berapa senti ya? 180 ya kan? Nah, aku 5 berapa aja udah happy. Nah, itulah dia. Tapi iya, jadi orang anak ya kan, orang enak atau bahasa Inggrisnya anak itu di antara 12 sampai 18 foot, dan udah ketakutan banget orang-orang Yosua ini. Nah, terus ceritanya hari H ketika Yosua sedang mau masuk ke dalam Jericho, ya kan, dia mau mulai fight-nya, mau mulai adventure-nya di Jericho. Nah, jadi sebelum mereka mulai ibaratnya menyerbu, tiba-tiba, nah aku paling suka itu kalau ada yang namanya tiba-tiba, karena tiba-tiba itu adalah biasanya intervensi Tuhan. Yuk kita baca dari Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Aku boleh minta tolong Axel bacain. Yosua 5 ayat 13 yang 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Ayat 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Nah, jadi tiba-tiba sebelum tadi Yosua mau mulai, dia punya fight. Nah, kita lihat di ayat 14 ya kan. Di ayat 13 tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri di depan dengan pedang terhunus ya kan. Kemudian ayat 14 terus Yosua nanya kepada laki-laki ini, "Siapa sih kamu?" Nah, ayat 14 laki-laki ini berkata, "Akulah panglima bala tentara Tuhan." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Jadi panglima bala tentara itu apa? Secara singkat. Apa? Yes, malaikat Tuhan. Nah, jadi ini dia. Ini yang di ayat 14 tadi, 13-14. Yosua di kiri, nah panglima bala tentara itu adalah malaikat Tuhan dikirim. Nah, banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah malaikat Mikael, ya kan, yaitu malaikat perang yang diutus Tuhan. Ini dia. Nah, kita tahu tadi baru ada kabar menakutkan ya kan, baru mau masuk untuk menghadapi raksasa-raksasa itu, tiba-tiba randomly pertolongan Tuhan langsung muncul. Nah, di sini ada satu quote yang bagus. "God does not fight for you, instead He takes over the fight and battles alongside you for His glory, not the other way around." Tuhan tidak berjuang untukmu, sebaliknya Dia mengambil alih perjuangan itu dan berjuang bersamamu demi kemuliaannya, bukan sebaliknya. Nah, aku personally senang dengan cerita di mana Tuhan mengambil alih sesuatu peperangan, bahkan sebelum peperangannya dimulai, ya kan, seperti aku pernah bawain tentang kisah Gideon. Belum mulai perang aja, tiba-tiba udah selesai gitu, udah diselesaikan Tuhan. Seringkali kita overthink gitu ya kan, gimana kita melalui sesuatu yang tampaknya mustahil, dan kita bikin pikiran kita ribet sendiri, tapi seringkali Tuhan itu udah buka jalan gitu, dan Tuhan sendiri bahkan berperang dan menyelesaikannya bagi kita. Aku ada cerita, aku pas audit
di Grand Thornton. Aku pas masih kerja di Grand Thornton, aku dapat satu proyek audit gede, mengaudit satu klien baru, yaitu satu peternakan gede di Ashburton selama 3 minggu, di mana aku dipercayakan menjadi senior lead auditor yang responsible basically untuk proyek itu. Kemudian aku nggak pernah gitu loh, aku tangani proyek yang skala besar seperti itu, dan aku juga nggak familiar dengan peternakan karena specialty aku biasanya aku mengaudit winery dan gereja Katolik biasanya. Itu yang aku bahkan kasih tahu manajer aku, ya pokoknya kasih aku itu aja deh. Aku suka banget soalnya audit winery, biasanya kita bisa jalan-jalan kan ke winery. Aku pernah ke Blenheim 2 minggu, udah tiap hari minum wine aja di sana sama ngitungin wine. Sama gereja Katolik, kenapa? Karena orang-orangnya baik gitu loh. Dan aku sering ke gereja Katolik, dan biasanya gereja-gereja Katolik itu ada grand piano kan. Jadi pas lunch break itu aku main piano di gerejanya. Nah, aku seneng karena orang-orangnya baik. Nah, aku nggak pernah tangani peternakan gitu loh, apalagi ini klien baru. Nah, deadline-nya aku harus kelar dalam 3 minggu, ya kan? Itu sesuai permintaan dari klien. Nah, beberapa bulan sebelum audit itu aku udah mulai resah, aku nggak bisa tidur gitu loh. Aku sampai confirm lagi ke manajer aku, suara apa sih itu? Aku nanya gitu ke manajernya, are you sure aku yang akan tangani ini sendiri dalam 3 minggu? Manajer aku itu ya, dia terkenal orangnya sangat acuh tak acuh, ya kan, sangat nggak mau tahu lah. Dan dia suka kasih unreasonable workload with unreasonable deadline. Dia nggak mau tahu, pokoknya dia mau terima bersih. Nah, aku sampai curhat gitu ke Tulus. Aku masih ingat, aku sering curhat ke Tulus 2 tahun lalu aku bilang, aku takut banget nih pas lagi mau music practice. Aku pas datang aku udah nggak konsen lah. Aku bilang ke Tulus, aku udah nggak tahan, udah nggak tahu kayak mana ini. Maksudnya aku bisa menyelesaikan proyek ini. Nah, dan karena resikonya itu sangat tinggi, karena aku baru dapat posisi senior di Grand Thornton, ya kan. Jadi kalau aku nggak perform, habislah reputasi aku dan KPI aku. Nah, aku doalah sama Tuhan, gimana caranya, ya kan. Nah, firm kita itu pada saat itu udah sangat kekurangan orang gitu loh. Jadi aku udah pasti nggak dapat resources atau bantuan dari teman-teman senior lainnya, karena mereka juga udah di book untuk project-project lain yang juga urgent. Jadi intinya udah full capacity. Nah, akhirnya aku berangkatlah ke Ashburton sendirian. Dikasih mobil, dikasih hotel yang enak. Nah, aku kira percuma lah dikasih. Aku orangnya suka hotel yang enak gitu, aku enjoy banget. Tapi pada saat itu aku pikir percuma lah aku dikasih hotel, ada private jacuzzi segala macam. Tapi aku pikir aku nggak akan bisa menikmati karena pasti stres bawa kerjaan sampai ke kamar hotel juga nantinya. Nah, tapi tahu nggak, hari berikutnya itu aku turn up ke kantor klien, aku udah siap mau mulai audit. Terus ada 2 experience senior auditor yang udah pagi-pagi drive dari Christchurch ke Ashburton untuk siap ngebantu aku. Ternyata manajer yang satu lagi itu, ini bukan yang acuh tak acuh ya, yang satu lagi itu dia lapor ke direkturnya, ke bos besarnya. Dia ngomong, wah nggak mungkin loh Joko itu sendirian kayaknya, you have to do something gitu. Dan terus bos besar ini langsung ambil decision untuk kirim 2 senior ini untuk membantu aku. Tahu nggak, aku selama 3 minggu itu kerjaan aku sangat santai. Karena 2 senior itu justru do all the heavy lifting gitu. Akhirnya tiap malam bisa lah aku dinner di restoran, aku berendam ya kan di kamar. Akhirnya proyeknya selesai tepat waktu, kliennya happy banget, dan aku akhirnya dapat good performance review sebagai lead auditor di proyek itu. Aku jadi teringat gitu dengan ayat ini gitu. Yesaya 52 ayat 12. Aku boleh minta tolong Ade bacain? Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Amin. Ya, jadi enak banget kalau ada penyertaan Tuhan gitu di dalam kehidupan kita.
Tuhan janji gitu di Yesaya 52 ayat 12, kita nggak perlu rush, kita nggak perlu terburu-buru, karena Tuhan yang akan buka jalan, berjalan di depan kita, dan Dia juga yang akan berjalan di belakang kita juga menyelesaikannya buat kita. Amin. Amin. Oke. Yang kedua adalah God will prepare. Kita mau belajar dari Yosua hari ini bahwa God will prepare, Tuhan akan mempersiapkan. Nah, balik ke kisah Yosua. Dari sejak Musa memberikan mandat kepada Yosua bahwa Yosua ini akan menggantikan Musa, ya kan, untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, Musa itu sebenarnya udah tahu bahwa Yosua ini akan menjadi penggantinya. Tapi yang Yosua dan yang mungkin sebagian besar dari kita nggak sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya udah persiapkan dari sejak kandungan gitu loh. Jadi nggak ada yang random, nggak ada yang kebetulan. Tuhan udah mempersiapkan Yosua dari sejak dia menjadi mata-mata dan dikirim bersama 11 mata-mata lainnya untuk masuk tanah Kanaan. Tuhan udah mempersiapkan Yosua dari saat ia menjadi pembantunya atau shadownya Musa, membantu Musa melakukan banyak tugas sebagai pemimpin saat dia berperang, saat dia melihat Musa mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kepemimpinan Musa. Nah, Tuhan itu sudah mempersiapkan kita sebenarnya untuk misi-misi kita selanjutnya. Kalau hari ini kita ada di Christchurch, ya, ada di satu tempat dimanapun Tuhan tempatkan kita, ada ditaruh di lingkungan yang kok kayaknya nggak comfortable gitu, ditaruh di situasi di mana ada konflik-konflik, itu sebenarnya kita sedang dipersiapkan. Aku pernah cerita mungkin sama teman-teman bahwa aku dari kecil itu dileskan piano karena awalnya itu karena mami aku lihat kenapa aku dari masih mungkin umur 3 sampai 4 tahun itu aku udah bisa main melodi di piano mainan, ya kan. Jadi setiap kita pasti pas kecil diberikan, ya kan, piano-piano mainan gitulah. Nah, tapi aku dari kecil itu dilihat kok bisa ya ada main-main melodi. Nah, akhirnya aku juga umur 12 tahun tiba-tiba dapat karunia hearing, di mana yang next level gitu, di mana aku bisa kalau denger lagu gitu ya, aku bisa langsung main di piano tanpa aku lihat partitur. Nah, aku dapat itu di umur 12. Nah, kemudian throughout my remaja, masa kecil, aku bukannya mau show off, tapi aku juga, puji Tuhan, diberi kesempatan untuk memenangkan banyak music competition dan ujian-ujian. Aku juga musik aku semuanya nilainya bagus gitu, distinction. Nah, jadi masa kecil aku diwarnai dengan latihan piano selama 2-3 jam setiap hari. Nah, aku sering mikir gitu loh kan, maksudnya aku sekarang udah umur 31 dan aku udah di sini, aku mikir ngapain ya dulu, maksudnya aku train itu seperti aku mau ikut World Championship gitu loh, seperti karir aku itu bakal di bidang musik gitu. Aku mikir untuk apa semuanya itu. Nah, tapi ternyata persiapan itu, benih-benih yang Tuhan taruh itu sebenarnya untuk equip aku, untuk aku bisa melayani musik di New Zealand gitu, ya kan. Aku umur 17 tahun sampai di Wellington, itu aku udah mulai pelayanan keyboard, pelayanan musik, dan sampai hari ini. Karena memang kita di luar negeri itu sering kekurangan talent. Yang main piano dulu di Wellington juga cuman aku, Ko Henry, Tulus juga, ya cuman kita aja. Nah, dan Tuhan itu sebenarnya udah persiapin gitu. Aku sering menghadapi situasi di mana dulu aku masih ingat aku menghadapi guru-guru yang sangat killer. Mungkin anak-anak yang agak tahun berapa 2000-an nggak bisa relate. Tapi mungkin yang kelahiran tahun aku atau mungkin yang lebih tua, bukan tua, lebih senior. Itu kita tahu guru-guru Indonesia itu killer banget, ya kan. Main pukul, main bentak, teriaknya nggak pakai ampun, dan teman-teman juga ngebully segala macam. Bahkan aku itu tumbuh di mana banyak ya orang-orang sekitar aku itu pokoknya nyebelin gitu. Mungkin ada family member juga nyebelin. Nah, tapi ternyata
aku lihat bahwa aku ditempatkan di tempat-tempat begitu itu supaya mental aku itu dipersiapkan sebenarnya untuk menghadapi, orang bilang, oknum-oknum yang rempong gitu di dunia sekarang, yaitu di dunia kerja atau bahkan di dunia manapun itu, gereja, organisasi. Aku sering ketemu manajer yang suka bully. Pas aku di Wellington, treat me unfairly. Banyak teman-teman aku yang udah mental, tapi aku salah satu yang lumayan bertahan, resilient, karena aku pas di Indonesianya udah lumayan dilatih gitulah. Nah, balik lagi ke kisah Yosua. Pertemuan Yosua dengan panglima bala tentara Tuhan, ya kan, dengan malaikat Tuhan itu sebenarnya menandakan persiapan Tuhan untuk pertempuran. Tuhan menunjukkan bahwa Dia itu mendahului kita. Dia membuka jalan, Dia mempersiapkan. Nah, dalam hubungannya dengan kehidupan kita hari ini adalah kita diingatkan bahwa Tuhan mendahului kita, memperlengkapi dan mempersiapkan kita untuk tantangan yang akan datang. Jadi jangan takut. Seperti Yosua, ayo kita dengan rendah hati menyerahkan diri kita kepada otoritas Tuhan dan mengikuti pimpinan Tuhan. Karena persiapan Tuhan itu udah paling detail, paling akurat. Perhitungan manusia itu bisa meleset loh, tapi Tuhan itu nggak pernah salah. Amin. Langsung skip ke poin 3. Poin terakhir sebenarnya yang aku mau bahas adalah dari kisah Yosua adalah God will instruct, Tuhan akan memberikan tuntunan. Dalam setiap pertempuran, ternyata Tuhan itu pasti akan kasih guideline, nggak akan mungkin dibiarkan sendiri. Nah, balik lagi ke cerita aku pas audit ya. Pas audit perusahaan gede, sebelum dikirim, itu aku biasanya akan dikasih guideline, training, dan bahkan ada support gitu dari orang-orang yang lebih senior biasanya. Aku ingat banget, aku pas audit Ford, aku diberi kesempatan untuk audit otomotif Ford di Dunedin itu selama 2 minggu. Kembali lagi aku masih tergolong baru, aku nggak pernah audit otomotif karena aku cuman experience audit apa tadi? Wine. Iya. Winery sama gereja. Wine dan gereja Katolik, bener. Thank you for listening. Nah, tapi kerennya big firm ya, terutama big firm, international firm itu gitu. Dan ada beberapa teman kita yang masa kerja di perusahaan multinasional, perusahaan internasional di sini, kita tahu ya kan begitu. Bahkan ketika kita masuk itu guideline-nya itu ada semua kan, induction segala macam, SOP, standard of procedure-nya itu semua sangat terstruktur, sangat apa. Nah, big firm aja ada gitu ya kan, apalagi Tuhan gitu. Ketika Tuhan mengutus kita untuk melakukan satu misi, Tuhan nggak akan biarin kita. Tuhan pasti kasih kita apa? SOP, kasih kita guideline-nya. Nah, pas aku audit yang di Dunedin itu, perusahaan otomotif Ford, bahkan manajer aku itu terbang. Jadi aku sendiri sebenarnya terbang ke Dunedin selama 2 minggu, tapi ada satu hari di mana manajer aku tuh terbang PP dari Christchurch ke Dunedin untuk menjawab pertanyaan aku, untuk support aku selama 1 hari. Dan akhirnya projectnya itu juga berhasil karena ada constant support, ada guideline terus, ada guide terus dari perusahaan yang aku kerja ini. Nah, aku percaya sih ketika Tuhan mau kita melakukan tujuan dan rencananya di bumi ini, Tuhan mau kita berhasil dong, ya kan? Tuhan nggak mau kasih, Tuhan udah kasih kita mission, tapi akhirnya kita fail, enggak. That's not God's intention. Tuhan mau kita berhasil. Oleh karena itu Dia pasti tuntun kita, ya kan, baik melalui firman Tuhan yang bisa kita baca dari Alkitab, ataupun Tuhan juga bisa pakai orang-orang di sekitar kita, yaitu mungkin hamba Tuhan atau family leader untuk ngomong sama kita. Nah, pertanyaannya adalah gimana supaya kita bisa peka gitu terhadap tuntunan dari Tuhan. Nah, ini sebenarnya yang paling penting.
kuncinya itu ada di ayat 15. Boleh minta tolong Michelle bacain lagi Yosua 5 ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Jadi aku akan bahas lagi tentang ayat ini, tapi ini sebenarnya adalah sebuah perintah dan petunjuk yang sebenarnya kuncinya. Karena ini adalah kuncinya gimana supaya kita bisa peka. Ini menggambarkan sebuah kunci dan otoritas yang sama sebenarnya dengan semak yang terbakar di hadapan Musa dulu. Masih ingat cerita kisah Musa ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat kepada Musa. Nah, Tuhan juga kasih instruction yang sama persis. Kalau kita baca dari Keluaran 3 ayat 5, boleh minta tolong Fani bacain. Thank you. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Amin. Jadi ini yang Keluaran ini adalah antara Musa dengan Tuhan Yesus, dengan Allah. Dan yang Yosua 5 ayat 15 antara Yosua dengan Tuhan. Sama ya? Instruksinya sama, jadi ada sebuah pattern gitu sebenarnya yang kita bisa pelajari. Dan ini sebenarnya adalah rahasia kunci dari keberhasilan tokoh-tokoh Alkitab gitu. Dan ini adalah rahasia keberhasilan Yosua. Dan ini juga bisa menjadi keberhasilan kita jika kita bisa melihatnya dari sisi yang sama dengan Yosua dan Musa ini. Nah, aku akan kupas. Sebenarnya ada makna tersirat ketika Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berada, engkau berdiri itu kudus. Nah, artinya apa? Sebenarnya kita bisa lihat. Artinya petunjuk Tuhan, ya kan? Tadi kita udah ngomong tentang guideline, ya kan, petunjuk. Gimana kita bisa peka sama guideline-nya Tuhan. Nah, petunjuk Tuhan itu diberikan di dalam kehadirannya. Tempat Tuhan hadir itu menjadi kudus. Tempat di mana Musa berdiri, yaitu di semak yang terbakar itu, menjadi kudus. Tempat Yosua bertemu panglima bala tentara Tuhan. Kita lihat Yosua tadi, itu juga menjadi kudus. Nah, kalau kita lihat tempatnya itu semua sama, maksudnya tempat biasa aja gitu loh. Tetapi kehadiran Tuhan di sanalah yang menjadikannya kudus dan luar biasa, dan menjadikannya tempat kudus Tuhan. Kenapa? Karena kuncinya ini, ketika Tuhan hadir, maka mujizat dan kuasa itu juga otomatis menyertai. Amin. Nah, kita tahu bahwa dalam kehadiran malaikat panglima bala tentara Tuhan, Yosua menemukan adanya jaminan ilahi. Nah, petunjuk itu tidak datang gitu loh. Petunjuk ya, guideline kita bisa sekarang, zaman sekarang kita bisa Google ya kan, how to be successful, how to be rich, how to apply for PR in New Zealand, segala macamnya kan. Kita semua mencari guideline di tempat ini ya kan. How to be a good parent, segala macam. How to be a successful person. Kita semua udah chat GPT sekarang ya kan. Kita tahu banyak student-student di sini yang pakai chat GPT untuk mencari guideline juga untuk gimana cara tulis essay yang benar segala macam. Tapi tahu nggak, petunjuk ya, petunjuk itu tidak datang di saat kita mencari di buku, petunjuk yang sejati ya. Tidak datang di saat kita mencari itu di buku, di internet, orang-orang pintar. Tapi kuncinya adalah di sini. Tahu ini adalah gambar apa? Yes.
Ini adalah gambar ruang Maha Kudus. Nah, jadi kita bisa melihat di Perjanjian Lama, nggak semua orang itu bisa ibaratnya bertemu gitu dengan Tuhan. Jadi harus imam khusus yang cuma bisa punya akses ke ruang Maha Kudus. Dan ruang Maha Kudus ini adalah meeting point sebenarnya antara Tuhan dengan imam. Nah, sampai di mana ketika Tuhan hadir ya, kalau kita lihat kan, kalau Tuhan hadir itu banyak imam yang mati gitu loh, zaman dulu. Karena apa? Hadirat Tuhan itu terlalu kudus dan kita manusia itu terlalu najis, kotor, sehingga kita nggak sanggup lah gitu bah. Nah, makanya dulu imam yang masuk ke ruang Maha Kudus itu semuanya diikat kakinya. Karena apa? Kalau udah masuk ya kan imam mempersembahkan korban ya kan, terus Tuhan hadir. Nah, mungkin imamnya mungkin ada sesuatu yang dia belum bereskan atau dia sendiri ada something yang najis, terus Tuhan hadir segala macam, atau korbannya dulu kurang sempurna, mati loh. Terus nanti orang-orang sekitarnya mikir lama banget ini imamnya, pasti udah mati, nah tinggal ditarik. Ya itulah zaman dulu. Nah, zaman dulu begitu. Untuk bertemu Tuhan harus ke ruang Maha Kudus. Nah, di Perjanjian Baru setelah Yesus mati dan mati bagi kita di kayu salib, datang ke dunia ini untuk menebus kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, nggak perlu melalui perantara, nggak melalui pendeta atau imam. Jadi kita bisa doa langsung sama Tuhan. Nah, tapi kita bisa pelajari, ini sebenarnya yang aku mau kupas dan kita sama-sama pelajari hari ini. Dia punya prinsip itu masih sama sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di ruang Maha Kudus ini ada yang namanya altar ukupan. Ya, altar ukupan yang mana ya? Altar ukupan yang mana? Yang mana? Yang tengah ya. Yang buat korban ini. Iya, benar. Yang tengah. Nah, altar ukupan itu melambangkan doa, ya. Dan kita juga lihat di dalam ruang Maha Kudus ada lampu loh, itu kaki dia, menorah. 1 2 3 4 5 6, ada 8 ya? 7. Ada 7. Nah, itu menorah itu melambangkan pelita, yaitu yang melambangkan firman Tuhan yang menerangi jalan-jalan kita. Dan akhirnya kita bisa lihat ada roti loh, itu ada makanan juga, ada roti ya kan, meja roti ya nggak, yang di seberangnya menorah itu melambangkan roti yang memberikan kita kecukupan. Nah, beginilah kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, kuncinya adalah yaitu harus ada doanya, ya kan? Harus ada firman Tuhannya, terus akhirnya Tuhan juga kasih kita kecukupan. Nah, pertanyaannya adalah kapan gitu terakhir kali kita spend waktu khusus gitu di dalam keseharian kita berdoa, mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Apa kita lebih sering cari ChatGPT, lebih sering cari orang-orang pintar atau googling daripada kita mencari hadirat Tuhan? Karena di dalam hadirat Tuhan inilah sebenarnya adalah kunci keberhasilan tokoh-tokoh Alkitab dan keberhasilan untuk kita semua, untuk kita bisa berhasil melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi aku udah ngomong, hitungan manusia itu bisa meleset, tapi perencanaan Tuhan adalah yang paling perfect dan yang paling efisien di dalam kehidupan kita.